Pemirsa organisasi kemasyarakatan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya Kota Depok, Jawa Barat dibekukan. Pembekuan Ormas tingkat kota itu dilakukan langsung Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat, Gabriel Alexander. Penyebabnya, anggota Ormas diduga terlibat penganiayaan anggota disertai pengerusakan dan pembakaran mobil polisi pada Jumat 18 April dini hari lalu. Pembekuan kepengurusan Grip Jaya Depok diharapkan bisa menetralkan situasi dari isu liar tentang keterlibatan anggotanya. Grip Jawa Barat mengklaim yang terlibat adalah simpatisan dan bukan anggota. Karena setelah kami cek ke bawah, yang diduga pelaku satu belum memiliki KTA, ya belum memiliki KTA. Terus kemudian kalau yang mengaku pengurus pun belum ber-SK. Nah ini yang harus diluruskan. Dan kami DPD Grip Jaya Jawa Barat atas arahan Ketua Umum sekali lagi kami mendukung langkah-langkah pihak kepolisian, aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Apabila seandainya ada oknum simpatisan Grip Jaya yang terlibat aksi anarkisme yang di Kota Depok, kami juga mendukung untuk diselesaikan secara hukum. Pemirsa, penganiayaan anggota polisi disertai pengerusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat Jumat pekan lalu menyeret peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan atau Ormas. 5 tersangka ditetapkan polisi, 4 lainnya buron dan semuanya adalah oknum anggota sebuah organisasi kemasyarakatan. Kekerasan yang identik dengan premanisme itu pun menambah catatan buruk Ormas setelah pada Maret lalu tercoreng pemalakan terhadap tunjangan hari raya atau THR Lebaran dari pengusaha. Kita akan membahas soal premanisme berkedok Ormas bersama para narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada anggota Komisi 3 DPR Abdullah dan juga Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald Simanjuntak. Selamat sore Pak Ronald, selamat sore Pak Abdullah. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Mbak. Sore Pak Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Ronald terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan kasus penanganan pembakaran dan pengerusakan mobil polisi di Depok. Ini yang sudah ditangkap 5 orang, 4 orang masih buron. Posisinya masih sama seperti ini Pak Ronald? Ya Mbak, dapat kami terangkan bahwa yang sudah berhasil kita amankan saat ini adalah 6 orang. 6 orang, yaitu yang pertama adalah tersangka TS yang dibawa pertama yang itu buntut dari penghadangan anggota yang sedang menegakkan hukum di daerah tersebut sehingga melakukan pengerusakan oleh oknum dari anggota Ormas. Nah, ini akhirnya kita berhasil juga mengamankan 5 tersangka dan saat ini sedang dalam sudah status penahanan. Kemudian yang sedang kita DPO-kan ada 4 dan mungkin akan berkembang lagi dan bisa bertambah lagi tersangka selanjutnya, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, yang 4 orang DPO ini posisinya di manakah? Apakah masih di wilayah Jawa Barat atau di mana kira-kira Pak Ronald? Yang pasti untuk 4 orang ini sedang dalam pengejaran dari pihak penyidik, dari para anggota yang sedang dalam pengejaran. Ya, kami mohon doanya untuk segera tertangkap dan kami menghimbau pada para tersangka yang sudah kami DPO-kan segera menyerahkan diri di kantor-kantor polisian terdekat dan kami akan jamin keselamatannya dan penerapan hukumnya terhadap tersangka yang bersangkutan. Baik, ketika ditangkap kemudian dilakukan pemberkasan Pak untuk 6 orang tersangka ya, tadi Anda katakan update terbarunya sudah menjadi 6 orang tersangka. Apakah mereka semua mengakui bahwa mereka adalah anggota dari gerakan Ormas Grip ini di Grip Jawa Barat? Kalau dari hasil pemeriksaan dan keterangan para tersangka yang kami amankan, dia adalah anggota
dari ormas yang dengan inisial G, ya. Dengan kemudian, tetapi setelah kita dalami, yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa mereka yang bersangkutan juga merupakan simpatisan dari ormas tersebut, Mbak. Gitu, Jadi Mbak. yang benar anggota atau simpatisan, Pak Reynold? Tapi dari keterangan dari para pelaku, mereka adalah anggota dari ormas tersebut, Mbak. Baik, untuk TS sendiri yang menjadi bisa dikatakan ini adalah biangnya yang kemudian menyebabkan penghadangan mobil polisi, diakui tidak Pak bahwa memang dialah yang memanggil teman-temannya dan memerintahkan untuk melakukan penghadangan dan pembakaran? Jadi dalam penegakan hukum ini, dalam pembuktian terlibat atau tidaknya kan kita bukan mengejar pengakuan, Mbak, tapi kita buktikan dengan mengumpulkan beberapa keterangan, saksi, dan dengan scientific investigation. Jadi dari beberapa keterangan bahwa dapat kita buktikan bahwa ke-6 tersangka dan 4 DPO ini terlibat dalam pembakaran dan pengerusakan dari beberapa properti milik anggota Polri dan milik Polri, Mbak. Motifnya apa Pak ketika ditanyakan kepada para tersangka? Jadi begini, Mbak, jadi para pelaku yang ikut merusak ini sebenarnya mereka terprovokasi. Mereka sebenarnya banyak yang tidak mengetahui awal mula permasalahan itu. Jadi setelah mereka mendapatkan arahan atau perintah dari video call atau panggilan video yang dilakukan oleh tersangka atas nama atau dengan inisial TS, disitulah terprovokasi beberapa warga. Kemudian ditambah lagi ada suara atau provokasi dari tersangka dengan inisial LA, ya seorang perempuan, di mana dia meneriaki atau memprovokasi untuk bakar. Demikian, Mbak. Oh, salah satu tersangka ada yang perempuan ya, Pak Reynold? Ada, Mbak. Jadi 5 laki-laki, 1 perempuan, Mbak. 5 laki-laki, 1 perempuan. Baik. Ini Betul. provokasinya seperti apa, Pak? Maksudnya kenapa mobil itu harus dibakar? Jadi mereka menghadang untuk para petugas ini untuk keluar dari portal tersebut karena mereka kira dalam kendaraan tersebut masih ada saudara TS di dalam kendaraan tersebut, padahal saudara TS sudah berhasil diamankan oleh tim yang pertama di kendaraan yang pertama, Mbak. Dan orang-orang ini sebenarnya tahu bahwa yang melakukan penahanan atau yang datang ke lokasi itu adalah anggota kepolisian? Mereka tahu, Mbak, kalau anggota kepolisian, karena anggota kami, personil kami pada sampai saat di sana sudah menerangkan bahwa mereka adalah anggota dan sudah menunjukkan surat perintah pada saat melakukan membawa tersangka, Mbak. Ini agak... Jadi dapat kami jelaskan, Mbak, ya, bahwa awalnya personil dari anggota Polres, Satreskrim anggota Polres itu datang dengan membawa surat perintah membawa. Baik. Surat perintah membawa untuk membawa tersangka. Jadi pada saat itu sudah berhasil diamankan, namun dilakukan penghadangan, ditutup portal, terjadi negosiasi dan terjadi perlawanan di situ. Kemudian portal berhasil diangkat, namun satu kendaraan berhasil lewat dari portal tersebut. Kemudian yang ada 2-3 kendaraan lagi masih ada di TKP, gitu, Mbak. Baik, Pak Reynold, ini yang mungkin agak susah diterima dengan logika adalah mengapa warga biasa kemudian begitu berani melawan polisi. Mungkin Anda bisa membuat publik mengerti. Kami perlu perjelas bahwa ini bukan warga biasa, jadi ini adalah simpatisan dari ormas tersebut. Jadi simpatisan ini terprovokasi, mendapat arahan dan petunjuk dan perintah untuk melakukan penghadangan dan membakar kendaraan atau properti dari Polri yang sedang melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku atas nama dengan inisial TS. Baik, anggota ormas ini seolah-olah jadi anggota ormas bukan warga masyarakat biasa. Apakah kemudian ketika di dalam lokasi itu memang ada ancaman menggunakan senjata tajamkah atau seperti apa, Pak Reynold? Seperti alat bukti yang kami tunjukkan pada saat kami rilis kemarin, jadi begitu banyak alat-alat yang digunakan oleh simpatisan ini, atau oknum simpatisan dari ormas ini, yaitu menggunakan kayu, batu, kemudian balok dan lain-lain. Dan ada juga anggota kami yang terluka pada saat itu sehingga harus diopname selama 2 hari di rumah sakit dan kondisi saat ini sudah membaik. Itu yang mengakibatkan kejadian tersebut
terjadi, Mbak. Baik, kalau untuk anggota yang terluka kondisinya saat ini seperti apa Pak Ronald? Sudah membaik, Mbak. Alhamdulillah sudah membaik dan saat ini sudah kembali ke rumah dan sudah bisa melakukan aktivitas pekerjaan sebagaimana mestinya, Mbak. Oke, jadi sudah tidak ada yang dirawat di rumah sakit ya Pak Ronald? Sudah. Baik, saya bergeser dulu ke Pak Abdullah, anggota Komisi 3 DPR. Pak Abdullah ini adalah salah satu tokoh yang juga cukup keras meminta polisi menangkap preman berkedok ormas yang meminta THR secara paksa beberapa saat sebelum Lebaran bulan lalu ya Pak Abdullah. Ini tidak sampai sebulan kita kemudian menyaksikan ada ormas yang begitu berani melawan polisi. Apa tanggapan Anda? Begini Mbak, bagi saya ormas yang berkedok premanisme adalah bentuk nyata vandalisme yang sangat tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas. Premanisme berkedok ormas mungkin ya Pak Abdullah? Balik, premanisme berkedok ormas. Ya. Oleh karena itu jika terus berulang, ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap organisasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu sebenarnya ormas itu hadir sebagai membantu aparat dan pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban sebenarnya, Mbak. Bukan sebaliknya. Gitu. Oke, tapi kalau kemudian akhirnya fungsinya menjadi seperti yang kita saksikan saat ini, menurut Anda bagaimana kemudian mengendalikan ormas-ormas yang mungkin merasa sama berkuasanya seperti aparat penegak hukum? Nah, oleh karena itu jenjang kaderisasi di ormas kan sebenarnya berbeda-beda. Rekrutmennya juga berbeda-beda. Kadang ketika rekrutmennya itu hanya berdasarkan loyalitas terhadap pimpinan, ya akan terjadi seperti ini. Oleh karena itu, ormas yang kita harapkan adalah organisasi masyarakat yang betul-betul menekankan etika, menekankan bahwa kita hadir untuk membantu pemerintah dan membantu aparat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Gitu, Pak. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi.